إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الله عز الله وإياكم. Kita masuk pada pembahasan an-nahyu 'anit tatayyur, larangan dari tatayyur. Tatayyur itu merasa atau menganggap ada kesialan karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasa sial atau menganggap kesialan pada hari-hari, angka-angka dan seterusnya yang tidak ada buktinya secara ilmiah maupun secara syar'i. Artinya syariat tidak menganggap itu sial. Demikian pula dalam kajian ilmiah tidak ada buktinya. Semua yang kita anggap tidak baik, lantas kemudian gara-gara itu, gara-gara anggapan kita mengurungkan aktivitas kita, membatalkan apa yang mau kita kerjakan, berarti itu kita sedang melakukan tatayyur. Dan tatayyur itu dilarang di dalam Islam. Maka bab ini berbicara tentang larangan tatayyur. Dan tatayyur ini sampai hari ini masih dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sebagian masih percaya. Ya, seperti yang pernah saya contohkan, ada orang yang percaya kalau dia mau keluar tiba-tiba lihat orang gila, umpamanya, wah ini tanda kurang baik, lalu dia mengurungkan niatnya, mengurungkan keinginannya untuk keluar, kecuali kalau memang dia tidak jadi keluar karena orang gilanya bawa batu besar. Nah, itu kelihatan, ini akan membahayakan. Tapi kalau hanya sekedar lihat saja, itu tidak perlu mengurungkan. Atau terkadang orang ketiban cicak, ono apa iki? Ya, tidak ada apa-apa. Maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi tatayyur ini sikap yang dimunculkan oleh orang-orang jahiliyah. Namun perbuatan-perbuatan jahiliyah memang tidak lenyap begitu saja dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena syaitan itu terus melakukan usahanya yang maksimal untuk meneruskan dan menyebarluaskan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyara wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'l? Qala kalimatun thayyibah. Muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la adwa, artinya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Artinya kalau penyakit itu menular tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini sesuatu terjadi itu karena murni dari makhluk, sebab akibat, lupa dengan pencipta sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, la adwa, tidak ada penularan penyakit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita menghindarkan diri dari penyakit, ingat bahwa yang punya wewenang memindahkan penyakit itu Allah. Kita harus ikhtiar. Tapi jangan bergantung kepada apa? Kepada sebab ini. Bergantung kepada sebab. Kalau kita bergantung kepada sebab, lupa dengan Allah, sama kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu ikhtiar, tapi mereka bergantung kepada sebab. Kita harus mengingat bahwa apapun yang terjadi pasti atas kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Sehingga orang muslim, orang beriman, dia berikhtiar, hatinya hanya bergantung kepada Allah. Dia hanya minta kepada Allah, dan dia yakin bahwa Allah yang memutuskan segala sesuatu. Wala tiyarah, kata Nabi. Dan janganlah kalian merasa atau menganggap sial dengan burung dan selainnya. Ya, tiara itu dari tayr. Tayr itu burung. Di antara tradisi orang jahiliyah, mereka kalau mau safar menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, itu tanda safarnya tidak ada masalah. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, tanda ada masalah. Ya, semacam itu mereka melakukan melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan aktivitas mereka. Jadi sadaran mereka adalah burung-burung yang mereka miliki itu diterbangkan. Namun perbuatan ini diharamkan tidak hanya menggunakan burung. Dengan sarana yang lain atau dengan apapun, jika seseorang menganggap itu akan mendatangkan sial, sesuatu itu akan mendatangkan sial, itu termasuk juga tiara. Sampai hari ini ada orang menganggap sial bulan tertentu. Ada yang menganggap sial hari-hari tertentu. Ada yang menganggap sial angka-angka tertentu. Ya. Yang ajaib kalau ada orang muslim masih percaya. Lu ojo rumahmu jangan angka 13, bahaya iki. Lah, ini kasihan anak ini. Ini tidak sekolah berarti. Ya, berarti dia masih terbelenggu dengan tradisi orang-orang jahiliyah zaman biyen, ya. Itu kan jahiliyah itu sebelum jin kita lahir itu. Lah kok dilestarikan? Angka tertentu, hari tertentu, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak baik kecuali kalau memang syariat menganggap itu tidak baik. Kemudian wa yu'jibunil fa'al. Kata Nabi SAW, dan saya senang dengan al-fa'al. Para sahabat bertanya, wa mal fa'lu? Apa itu fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi, kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Itu yang saya sukai. Jadi kata-kata yang baik itu akan mendorong seseorang melakukan perbuatan yang baik. Itu yang seharusnya kita tumbuhkan, kita biasakan. Ya, melihat kurang sesuatu yang tidak baik, kita katakan insya Allah ini akan menjadi baik. Itu kalimatun thayyibah. Nabi senang dengan kata-kata itu. Optimis, kata-kata yang membangun optimisme. Itu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, ini juga pendidikan dari Nabi, pelajaran dari Nabi bahwa kita itu hendaknya selalu optimis. Ya. Hendaknya kita tanamkan optimisme itu dengan selalu mengucapkan kata-kata yang baik, baik untuk diri kita maupun orang lain. Tanamkan di dalam diri kita, saya bisa, saya mampu. Itu kalimatun thayyibah. Dengan orang lain pun demikian, Anda mampu. Oh, Anda ini pintar. Itu kalimatun thayyibah.
Kalimat-kalimat yang membuat orang itu optimis. Dan kalimat, kata-kata itu punya pengaruh yang luar biasa. Kata-kata itu punya pengaruh yang luar biasa. Dan ini yang dipakai oleh mereka-mereka yang bergerak dalam bidang motivasi, ya, para trainer, motivator, ya. Ada ilmu yang saya lupa itu, yang terkait dengan otak itu salah satu cara membuat orang itu bangkit optimismenya, bangkit rasa percaya dirinya dengan terus diberikan kata-kata yang positif, dan itu harus diulang-ulang. Nah, ini juga penting buat pendidikan anak-anak kita. Kata-kata yang keluar dari mulut itu harus yang membangkitkan semangat, bukan yang mematahkan semangat. Hati-hati, karena kata-kata itu punya pengaruh. Sampaikan kalimat-kalimat thayyibah yang membuat orang itu semangat, membuat orang itu percaya diri. Maka ingat, ini sekali lagi Nabi SAW sebelum para motivator itu berbicara tentang dahsyatnya kata-kata, Nabi sudah menyampaikan kalimatun thayyibah. Itu yang saya sukai, dan itu yang perlu ditumbuhkan di dalam interaksi kita, bukan kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar, baik dasarnya Al-Quran, sunnah agama, maupun dasar-dasar ilmiah yang tidak berdasar. Tidak perlu percaya, karena percaya terhadap hal-hal seperti itu akan mengurangi keimanan kita, dan percaya terhadap seperti itu menunjukkan kurang sehatnya akal kita. Kemudian di dalam riwayat yang lain, la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Di dalam riwayat yang lain dikatakan la wala hama, dan tidak ada kesialan gara-gara burung hantu, itu wala hama. Wala safar, kata Nabi, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu ono burung hantu nang di atas rumah, berarti ono arwahnya atau ada sesuatu. Itu tradisinya siapa? Jahiliyah biyen, ya. Masa sekolah wis modern masih berpikir seperti itu, ya. Sudah beragama puluhan tahun, katanya baca Quran dan hadis puluhan tahun, masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Termasuk kata Rasulullah SAW, wala safar, ya, tidak ada kesialan dalam bulan-bulan tertentu. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyara wa in kana asy-syu'mu fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal faras, muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarah, tidak ada kesialan gara-gara burung dan seterusnya. Wa in kana syu'mu fi syai'in, kalau memang ada hal-hal yang membuat orang itu tidak nyaman, syu'mun itu sial atau tidak nyaman, maka itu terjadi biasanya pada rumah perempuan dan hewan tunggangan. Maka Nabi menyatakan bahwa terkadang rumah orang itu membuat dia tidak nyaman, sial. Artinya apa? Seseorang hendaknya berpindah dari rumah tersebut. Atau punya istri yang kemudian membuat dia tidak nyaman. Disebutkan di dalam riwayat At-Tabrani, wa ja'a fi hadithi rawahu At-Tabrani, syu'bud dar dhiqu sahatiha wa khabthi jiranaha. Yang dimaksud rumah yang sial itu, rumah yang mendatangkan sial, itu kalau rumah itu sempit
tetangganya tidak baik, itu berarti rumah itu segera tinggalkan. Sudah sempit, tetangganya tidak baik. Jiran ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Saya yakin semua menyadari orang kalau bertetangga dengan orang yang tidak baik, yang mengganggu, hatta rumahnya besar, dia tidak betah dia. Itu syu'bud dar. Apa yang dimaksud dengan syu'mul mar'ah? Syu'mud dabba man'uha dhahruha. Ketika tunggangan itu tidak bisa dipakai, maka ganti. Kalau dulu dhahruha, punggung hewan, sekarang ya tunggangan yang lain, sayyara wala motor. Ya, kok tuku motor ini tiba terus aku? Ya gantikan aja, bismillah. Atau bisa jadi kita tidak baca doa. Kalau sudah tunggangan itu tidak bisa dinaikin, yaitu syum. Wa syu'mul mar'a, demikian pula kesialan dari wanita. Seseorang punya wanita yang mana akmur rahimiha wa su'i khuluqiha, wanita yang mandul dan akhlaknya buruk. Mandul dan akhlaknya buruk. Ini tentu tidak akan membahagiakan. Dan ini terjadi pula bagi wanita yang punya suami akhlaknya buruk, juga akan menjadi syu'mun ya, bagi wanita tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kata-kata syu'um, sial itu memang sesuatu yang memang terlihat nyata. Kalau memang nyata-nyata itu betul-betul membuat kita sial, ya itu memang terjadi, tinggalkan. Yaitu dalam rumah, perempuan dan tunggangan. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyar. Dari Buraidah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tatayyur, melakukan tatayyur ya. Maka di sini afadal hadis karahatu tatayyur wal hathu 'ala al-iqtida' bihi sallallahu alaihi wasallam fi 'adami at-tatayyur min ayyi syai'in wat tafa'ul min fi kulli syai'. Ya, kalau Buraidah mengatakan Nabi itu tidak pernah tatayyur, artinya kita jangan pernah tatayyur, karena junjungan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melarang, tapi juga beliau tidak pernah menyontohkan. Jadi sudah sangat lengkap, tidak ada contohnya, juga ada larangannya. Kemudian hendaknya seseorang tidak melakukan tatayyur, dan sebaliknya hendaknya dia selalu optimis. Dari Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang menyebut-nyebut tentang tiarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Ahsanuhal fa'lu." Yang paling baik adalah al-fa'lu. Al-fa'lu tadi apa? Kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik ya. Daripada antum lu nanti ada bahaya ini, itu kan kata tidak baik, itu kalimat negatif, kata-kata yang negatif. Ganti dengan kata-kata yang positif. Insyaallah khair, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, insyaallah khair. Itu al-fa'l. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang negatif. Kata Nabi, al-fa'lu ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman. Janganlah menganggap kesialan sesuatu dari sesuatu itu membuat seorang muslim tidak melakukan atau batal melakukan satu aktivitas. Wala taruddu musliman, tidak boleh menolak. Taruddu itu menolak atau membatalkan seorang muslim anggapan sial terhadap sesuatu. Jadi sesuatu yang kita anggap sial, loh jangan-jangan sial, akhirnya kita tidak jadi pergi. Kalau ada anggapan seperti itu, muncul perasaan seperti itu, muncul pikiran seperti itu, hilangkan.
jangan dituruti. Ganti dengan kata-kata yang positif. La, insya Allah selamat, Allah akan menjaga saya. Bagaimana cara mengganti pikiran yang negatif tadi? Salah satunya kata Nabi SAW, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ, jika salah seorang di antara kalian melihat apa yang tidak dia sukai, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali Engkau ya Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Kemudian ditutup dengan ucapan wala haula wala quwwata illa anta. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali berasal bersumber darimu ya Allah. Itu mengganti pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif. Kita ganti dengan ucapan yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menggagalkan atau jangan meninggalkan niat gara-gara melihat sesuatu yang tidak baik. Lihat sesuatu yang tidak baik seperti itu. Salah satunya contoh, antum mau keluar rumah, mau berangkat, tiba-tiba lihat orang kecelakaan. Maka ucapkan doa ini. Kalau terganggu kita, ucapkan doa ini untuk menghilangkan gangguan itu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa anta. Baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau mau tambah lagi, baca doa yang istimewa. Kita meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlim aw udlam aw ajhala yujhala alayya. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih bi isnadin sahih. Itu hadis yang terakhir terkait dengan tiarah. Kemudian kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bab tahrimi taswiril hayawan fi bisatin aw hajarin aw thawbin aw dirham aw mikhadda aw dinar aw wisada wa ghairi dhalik, wa tahrim ittikhadhi suwar fi ha'it wa saqfin wa satrin wa imama wa thawbin wa nahwiha wal amr bi itlafis suwar. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ini salah satu ulama Syafi'iyah dan beliau menjadi rujukan dalam madhab Syafi'i. Beliau mengatakan haramnya menggambar hewan di bisat, ya, permadani, atau di batu mengukir, atau di pakaian, atau dirham, atau dinar, atau bantal, dan haramnya menjadikan gambar-gambar itu di dinding, di atap, untuk tirai, imamah, pakaian, dan seterusnya, dan perintah untuk melenyapkan gambar-gambar tersebut. Ya. Ini terkait dengan gambar-gambar makhluk bernyawa, dan ini madhab jumhurul ulama, madhab mayoritas para ulama, termasuk madhab Syafi'iyah, ya, bukan madhab Wahabi, madhabnya Syafi'iyah. Ya, ini biar kita cerdas. Ya, mohon maaf karena kadang-kadang ada orang-orang yang melakukan kebohongan. Ada orang-orang yang melakukan kebohongan. Ini tidak benar, tidak boleh, harus diluruskan. Kita harus jujur. Ini madhabnya Syafi'i, tapi justru dialihkan. Ya, seolah-olah yang mengatakan ini bukan madhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ya, untuk menjelek-jelekkan kelompok ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya, kita harus berbicara dengan ilmu, dengan kejujuran. Itu cirinya orang Islam, ilmu dan jujur menyampaikan apa adanya. Ya, bicara dengan ilmu, bicara dengan hujjah, bicara dengan argumentasi, bukan bicara dengan provokasi. Saya sampaikan ini karena terkadang di tengah-tengah kita terjadi provokasi-provokasi untuk membenci kelompok lain dengan kedustaan-kedustaan. Itu tidak boleh dilakukan. Ikhwan fillah, di dalam Islam, madhab soal menggambar, kalau madhab Syafi'i,
madhab Imam Nawawi ini mengatakan haram makhluk bergambar. Jadi tidak boleh menggambar hewan dan makhluk bergambar, baik dengan mengukir atau dengan menggambar. Ya. Namun madhab yang lain seperti Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan boleh. Ya, boleh selama gambar-gambar tersebut bukan gambar-gambar yang disembah, bukan diagungkan. Ya. Tapi yang insya Allah yang lebih aman tidak perlu kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya keyopo. Itu lebih aman karena memang masalah ini ada khilaf, ada perbedaan pandangan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah secara tegas mengatakan tahrim taswiril hayawan, ya, wa ittikhadis suwar fi haid. Ini madhab beliau berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada para pembuatnya, hidupkan apa yang kalian ciptakan ini. Yang dimaksud gambar di sini adalah yang mempunyai ruh, artinya hewan, manusia dengan sempurna. Namun kalau menggambar pemandangan gunung, pohon, itu tidak ada larangan sama sekali. Ya. Maka diarahkan kalau orang punya keahlian menggambar, lukisan tentang alam semesta. Tapi jangan melukis makhluk hidup. Kalaupun bagaimana kalau ingin melukis makhluk hidup, kalau mengikuti madhab yang mengharamkan, ya, maka lukislah tapi tidak sempurna. Biasanya mereka mengharamkan melukis makhluk hidup ini, itu biasanya kalau melukis kemudian kalau menggambar manusia, hewan, itu biasanya dihilangkan anggota tubuh yang ada di wajah. Jadi wajahnya itu cuma lingkaran saja. Ini mereka yang menganggap bahwa haram berdasarkan hadis-hadis ini. Semua hadis-hadis ini bagi madhab yang mengharamkan dibawa pengertiannya kepada menggambar dengan melukis atau memahat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh, idza qadatil haja ila taswir, jika ada tuntutan, ada hajat, ada kebutuhan untuk menggambar, fit ta'lim, dalam rangka pembelajaran, au tashkhisil marad, atau dalam rangka mengidentifikasi penyakit atau menggambar orang yang sakit, fa inna fil amri sa'ah, maka dalam hal ini ada keluasan selama ada kebutuhan. Terkadang juga para pelacak, para aparat yang melacak pelaku kejahatan juga perlu mengidentifikasi mereka dengan apa? Dengan menggambar. Ini namanya ada hajat, ada kebutuhan. Tapi jika tidak ada hajat, maka jangan dilakukan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safari. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari berpergian, waqad satarat sahwatan li bi kiramin fihi tamathil. Kata Aisyah, rumahku tertutup dengan sahwa, bukan rumahku, waqad satartu sahwatan li bi kiramin fihi tamathil. Aku telah menutup sahwatan. Sahwa di sini as-suffa takunu baina yadil bait. Ya, semacam serambi.
serambi yang ada di depan rumah itu ditutup oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha bikiram, dengan penutup, dengan siter yang ada gambar-gambarnya. Yang ada gambar-gambarnya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Tatkala Nabi melihat, berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Aisyah. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, ya Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang ingin menyerupai Allah di dalam penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyerupai Allah di dalam mencipta. Qalat faqata'nahu, maka Aisyah ketika mendengar kemarahan dan nasihat Rasulullah SAW, beliau pun memotong-motong tirai tersebut dan dijadikan sebagai bantal, dan dijadikan sebagai satu bantal atau dua bantal. Jadi dipotong-potong. Ya, akhirnya tidak berbentuk gambar lagi. Ya, dimanfaatkan untuk yang lain tapi sudah terpotong-potong. Maka di dalam hadis ini an-nahyu an ittikhadhi suwar wa yashtaddu an-nahyu idza kana ala hala fihi ta'dhim. Jadi larangan larangan menampilkan gambar-gambar, ya, yang dimaksud di sini gambar yang bernyawa. Dan larangan ini semakin kuat ketika gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar yang diagungkan. Ka'an takuna fi itar atau mu'allaq ala satair wa ghairiha. Inna at-tahrim 'am fi suwar al-mujassama wa ghairiha wa hadha ma yadullu alayhi majmu' al-ahadits wa la dalil ala takhsis. Dari kata pensyarah kitab Riyadhus Nushhatul Muttaqin yang ditulis oleh 4 ulama atau 5 ulama ini, bahwa larangan-larangan ini umum, baik larangan untuk menggambar patung atau menggambar lukisan, dan tidak ada pengkhususan yang mengkhususkan bahwa yang haram itu hanya patung, adapun melukis tidak haram, karena sebagian ulama berpendapat yang diharamkan adalah membuat patung tapi melukis tidak. Ini yang saya katakan ada khilaf, ada perselisihan. Namun para ulama yang mengikut madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara pensyarah kitab ini mengatakan keharaman ini umum, ya, baik melukis di lantai atau di tempat-tempat, baik melukis ataupun memahat. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu musawwirin finnar. Semua orang yang profesinya adalah musawwir, penggambar, pemahat, itu tempatnya di neraka. Yuj'al lahu bi kulli surah sawwaraha, dan akan dijadikan baginya setiap gambar yang dia buat akan diberi jiwa, nafas. Fayu'adzibuhu fi jahannam, yang mana gambar ini nanti akan mengadab orang tersebut di jahannam. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu harus melukis, kamu harus menggambar, fasna'i syajara wa ma la ruha fi, maka gambarlah pohon-pohon dan gambar-gambar yang tidak memiliki ruh. Ya, kalau kamu punya keahlian, maka gambarlah yang tidak ada ruhnya. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Kemudian dari Abdullah bin Abbas beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang menggambar di dunia maka akan diberi beban untuk meniupkan ruh pada hari kiamat, dan dia tidak akan bisa meniupkan ruh.
Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling pedih sisanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang menggambar seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan liyakhluqu habbatan. Silakan dia menciptakan dzarrah, biji atom, menciptakan biji, wal yakhluqu sya'irah. Silakan dia menciptakan biji gandum. Yakni tantangan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian dari Abi Talha bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak ada di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, wa'ada Rasulullah SAW Jibril an ya'tiyahu. Nabi SAW pernah berjanji kepada malaikat Jibril, atau malaikat Jibril pernah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk datang ke rumah Nabi. Faratha alaihi hatta ishtadda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Jibril ini enggak datang-datang, sampai Nabi merasa berat. Ini ada apa? Kok biasa Jibril cepat datang, kok enggak datang? Fa kharaja falakiyahu Jibril. Lalu Nabi keluar. Ternyata ketemu dengan malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan alasannya kenapa tidak masuk menemui Rasulullah. Inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya kami tidak masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing dan di dalamnya ada gambar. Ingat, di masa Rasulullah SAW anjing itu berkeliaran. Ya, terkadang masuk ke rumahnya Nabi, keluar ke rumahnya Nabi. Pada saat itu ada anjing yang masuk. Di zamannya Nabi itu anjing berkeliaran. Bahkan binatang-binatang buas. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa'ada Rasulullah SAW Jibril fi sa'atin an ya'tiyahu. Faja'at tilka as-sa'a wa lam ya'tih. Jadi malaikat Jibril membuat janji dengan Nabi untuk datang. Kemudian pada saat kedatangannya, yang seharusnya malaikat Jibril sudah datang, ternyata malaikat Jibril tidak datang. Qalat wa kana biyadihi asa. Aisyah berkata, dan di tangan Rasulullah pada saat itu ada asa, ada tongkat. Fataraha min yadihi wa yaqul. Lalu dibuang oleh Nabi sambil berkata, ma yukhlifullahu wa'da wala rasulahu. Allah dan utusannya tidak akan mungkin tidak menepati janjinya. Thumma altafat, kemudian Nabi menoleh, fa idza jirwu kalbin tahta saririhi. Ya. Ternyata Nabi melihat, ketika Nabi menoleh, Nabi melihat ada anak anjing yang berada di bawah sarir, tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mata dakhala hadzal kalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan anjing ini masuk? Faqultu wallahi ma daraitu bihi. Kata Aisyah, saya tidak tahu kapan anjing ini masuk. Ya. Ingat juga rumah-rumah zaman Nabi bukan seperti rumah zaman kita orang. Ya. Pintu belum seperti ini ya kawan. Jadi rumah-rumah zaman dulu ya terbuka. Jadi jangan bayangkan rumah-rumah seperti rumah-rumah kita. Kalau rumah kita ya yang bisa masuk aja tikus biasanya, dari atas dan sebagainya. Kalau rumah zaman Nabi itu pintunya terbuka. Masjidnya Nabi terbuka. Jadi begitu sederhana. Wallahi ma daraitu bihi, kata Aisyah. Wallahi saya tidak tahu ya Rasulullah, kapan anjing ini masuk. Fa amara bihi fa ukhrij. Nabi pun menyuruh mengeluarkan anjing itu dari rumahnya. Lalu datanglah Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, wa'adtani fajalastu laka wa lam ta'tini. Kamu janji dan saya nunggu, tapi kamu tidak datang.
Kata Jibril, mana'anil kalbul ladzi kana fi baitik. Yang membuat saya tidak masuk rumahmu karena ada anjing di dalam rumahmu. Inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala sura. Kami tidak masuk di rumah yang ada anjing dan gambarnya. Kemudian an Abil Hayyan bin Husain qala li Ali bin Abi Talib, berkata kepadaku Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hayyan bin Husain ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat namun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayyan bin Husain berkata kepadaku Ali bin Abi Talib, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku mengutusmu untuk melakukan sesuatu sebagaimana Nabi mengutusku untuk melakukan sesuatu? Kata Hayyan, kata Ali bin Abi Talib, alla tad'a suratan illa tamasta wala qabran musyrifan illa sawaita. Janganlah engkau meninggalkan gambar kecuali engkau hilangkan, dan janganlah engkau melihat kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini dikatakan anna taswir wa suwar minal munkarat allati yajibu ala ulati al-umur man'uha wa izalatuha. Bahwa gambar itu merupakan kemungkaran yang bagi walil amr. Walil amr itu orang punya kuasa untuk menghilangkannya. Ya, ini catatan penting. Jadi menghilangkan apa yang miliknya orang itu bukan wilayah kita. Hatta antum lihat patung. Ya, kalau itu bukan wilayah kita, gak boleh kita macam-macam. Itu ajaran Islam. Nabi itu tawaf ketika Mekah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik. Sekitar Mekah itu apa? Berhala. Nabi diamkan. Karena bukan wilayahnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi masuk di situ berkuasa, dihilangkan. Ini pelajaran penting buat kita. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ada ilmunya. Kalau bukan rumah kita jangan diobrak-abrik. Ya salah kita. Tapi dakwah dengan lisan, ya. Melihat patung di rumahnya orang, baude, ya dia udah. Terus katanya Nabi hancurkan. Ya, ada jahil. Ya, ini berarti orang tidak mengerti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mengatakan hilangkan amar, itu dalam wilayah-wilayah bisa kita sanggupi untuk melakukan itu, dan di wilayah kita. Ya, antum orang tua, anaknya umpamanya melakukan kemungkaran, antum bisa menggunakan kekuatan. Tapi kalau bukan anak antum, jangan. Ya, kita hanya bisa menyampaikan. Ya, ini penting sekali. Ini dakwah itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Makanya kalau orang di pesantren itu ada materi fikih dakwah. Jadi dakwah itu tidak asal-asalan. Ada ilmunya, sampai ada fikih dakwahnya. Ini hal-hal yang memang perlu kita ketahui. Jadi semangat kita untuk berubah itu harus diiringi dengan ilmu. Jangan sampai semangat ini tanpa ilmu akhirnya mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kapan kita boleh mengambil tindakan, kapan tidak boleh kita mengambil tindakan, hatta itu mungkar. Itu yang diajarkan oleh Nabi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti hadis ini, ya. Karena terjadi ikhwani billah, ada orang karena semangatnya pegang hadis ini. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu lihat kuburan yang tinggi ratakan, diratakan kuburannya orang. Ya mahrum, kena dia. Dan memang bukan hikmah itu. Itu bukan urusannya. Makanya di sini Asy-Syaikh mengatakan ala wulatil umur, bagi mereka wulat umur, orang-orang yang punya kekuasaan, walil amr. Ya. Ada masalah sampaikan kepada walil amr, Pak, ini kurang baik, ini tidak benar. Bukan kita yang langsung mengambil tindakan. Dan itu ikhwani fillah, wallahi kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi ini, tidak akan terjadi berbagai macam hal-hal yang membuat justru umat Islam tertindas. Maka jangan gegabah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini hadis-hadis minimal buat keluarga kita, minimal buat masyarakat kita sampaikan. Adapun tindakan-tindakan dengan fisik
itu jangan gegabah, serahkan kepada orang-orang yang punya otoritas. Kalau yang punya otoritas tidak bergerak, urusan dia dengan Allah, tapi kita terus amar ma'ruf nahi mungkar. Yang punya otoritas diam, bahkan mendukung, urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan nekat ya sudah. Kemungkarannya nggak hilang, antum yang hilang. Ya. Kan seperti itu. Itu kalau nekat. Maka di sini ini satu hal yang menjadi catatan kita. Allati yajibu ala wulatil umur man'uha wa izalatuha. Kemudian di sini juga bahwa kuburan-kuburan itu sunnahnya tidak ditinggikan. Ini hadis yang jelas dan disepakati oleh ulama. Dan disepakati oleh para ulama. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, ini tentang menggambar, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.